Desa Sumber Makmur dikenal sunyi, letaknya terpencil, dikelilingi hutan lebat dan perkebunan tua yang seakan lupa pada zaman. Di tengah desa itu berdiri sebuah sumur tua, dikelilingi pagar bambu reot dan dipenuhi semak berduri. Konon, sumur itu tidak pernah kering, bahkan saat musim kemarau yang paling parah. Namun, tak seorang pun warga berani mengambil air darinya. Dulu, sumur itu adalah sumber kehidupan warga. Hingga suatu malam, belasan tahun lalu, seorang gadis kecil bernama Ratna menghilang. Ia terakhir kali terlihat bermain di dekat sumur. Sejak saat itu, suara-suara aneh sering terdengar dari dalam sumur. Tangisan lirih, bisikan, bahkan kadang tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga memutuskan untuk menutup sumur itu. Tapi anehnya, setiap kali ditutup, tutup itu selalu terlepas keesokan paginya. Rina, seorang mahasiswa jurusan antropologi dari Jakarta, datang ke desa itu untuk melakukan penelitian. Ia tertarik dengan cerita rakyat dan mitos lokal. Ketika mendengar kisah tentang hantu sumur dari warga desa, ia justru merasa tertantang. Sumur itu cuma mitos, kata Rina pada Pak Darto, kepala dusun. Pasti ada penjelasan logis. Pak Darto menggeleng. Nak, kami tidak main-main. Sudah banyak yang penasaran. Tapi yang mereka temukan hanya mimpi buruk. Malam itu, Rina memutuskan untuk melihat sendiri sumur tua itu. Ia membawa senter dan alat perekam suara. Di bawah cahaya bulan yang pucat, sumur itu tampak seperti mulut besar yang menganga. Ia menyinari ke dalam, tapi hanya terlihat kegelapan pekat. Lalu terdengar suara. Bukan suara angin, tapi bisikan. Seperti suara anak kecil memanggil. Main sini, temani aku. Rina mundur beberapa langkah, tangannya gemetar. Tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Ia menyalakan perekam suara dan menurunkan mikrofon kecil dengan tali. Tiba-tiba tali itu tertarik ke bawah, cepat. Rina berteriak dan mencoba menarik kembali, tapi ujung tali itu kini kosong. Lalu terdengar tawa kecil, menggema dari dalam sumur. Tawa yang menyeramkan, bukan dari dunia ini. Besok paginya, Rina ditemukan oleh warga dalam kondisi linglung. Tubuhnya kotor, mata kosong menatap langit, dan ia terus menggumam. Dia mengajak main. Dia sendirian di bawah sana. Rina dibawa ke rumah Pak Darto, dan beberapa warga mulai berbisik. Sumur itu marah lagi. Beberapa malam kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Warga mendengar suara air mengalir, padahal tak ada hujan. Bayangan anak kecil terlihat berlari di pekarangan rumah. Tapi saat dikejar, menghilang di dekat sumur. Anak-anak desa mulai mengigau di malam hari, berbicara sendiri dalam tidur. Aku mau ikut Ratna, dia ajak aku main di bawah. Pak Darto akhirnya mengundang Mbah Suro, dukun tua yang dulu pernah mencoba menutup sumur itu dengan ritual. Mbah Suro datang malam-malam, membawa sesajen dan mantra. Ada yang belum selesai, kata Mbah Suro. Arwah Ratna belum tenang. Dia tidak sengaja jatuh ke sumur saat malam hari. Tapi yang membuatnya terjebak adalah rasa takut dan kesepian. Jadi dia bukan hantu jahat? Tanya Pak Darto. Dia bukan jahat, tapi kesepian bisa membuat jiwa berubah jadi marah. Apalagi kalau tak ada yang mendengar tangisannya selama bertahun-tahun. Malam itu, ritual pemanggilan dilakukan. Warga berkumpul, membawa lilin dan bunga. Saat mantra dilantunkan, suara tangis tiba-tiba terdengar dari dalam sumur. Kali ini jelas,
seperti suara anak kecil yang terisak. Ibu, aku takut. Gelap. Rina yang masih setengah sadar tiba-tiba berdiri dan berjalan ke sumur. Warga mencoba menahannya, tapi ia berteriak, "Ratna, aku temenin kamu, jangan takut." Angin kencang bertiup, lilin padam, tanah di sekitar sumur berguncang ringan. Dari dalam sumur muncul cahaya lembut, dan bayangan seorang anak kecil berdiri di tepinya. Berambut panjang, mengenakan baju lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi kemudian ia tersenyum. Perlahan-lahan tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Rina jatuh pingsan. Saat sadar, ia menangis. "Aku melihatnya. Dia hanya ingin didengar." Sejak malam itu, sumur tua tidak lagi mengeluarkan suara, tapi tetap tak ada yang berani mendekat. Warga membangun pagar batu, bukan untuk menutup, tapi sebagai pengingat. Rina menyelesaikan penelitiannya dan menulis buku berjudul Anak Sumur. Tapi ia tak pernah lagi kembali ke desa Sumber Makmur. Namun kadang saat malam sunyi, suara tawa kecil masih terdengar samar dari arah sumur. Mungkin Ratna hanya bermain sendiri sekali lagi.